Chapter 1636, Yi Zichen. Tong Yu menatap dengan lesu untuk waktu yang lama. Kemudian, dia melihat ke arah Tang Wulin sekali lagi. Oh well. Karena saya tidak bisa bertemu dengannya. Sama saja bagi saya untuk bertemu keturunannya. Bagaimanapun juga, hidupku ini milikmu. Mungkin kekuatanku tidak akan berguna bagimu. Tapi aku masih memberikannya. Anda dapat melihat apa yang ingin Anda lakukan dengannya. Sementara dia berbicara, aura Tong Yue meledak keluar dari tubuhnya saat dia bersiap untuk menggunakan kekuatannya pada dirinya sendiri. Tunggu. Tang Wulin memanggil dengan tergesa-gesa. Tong Yu berkata dengan senyum pahit. Ini adalah keinginan saya yang sekarat. Tidak perlu bagimu untuk mencegahku. Saya belajar tentang apa yang terjadi di Kekaisaran Luo Star sesudahnya. Kamu pria yang baik. Jika kamu merasa bahwa kematianku akan menodai akademi terbaik di benua, kita bisa melakukan ini di tempat lain. Dengan susah payah, Tang Wulin mengambil napas dalam-dalam dan menekan emosinya. Yang mulia Qilin, jangan terburu-buru untuk mencari azab Anda. Terus terang, saya hanya mendengar cerita tentang Anda dan nenek saya dari Anda. Namun, Anda harus membiarkan saya memahami kebenaran di balik kata-kata Anda terlebih dahulu. Bahkan jika Anda bertekad untuk mengakhiri hidup Anda, tidak mungkin saya bisa menilai sesuatu yang terjadi beberapa dekade yang lalu. Terlebih lagi, hatiku akan sangat gelisah jika aku membiarkanmu mati seperti itu. Namun, aku juga tidak bisa memaafkanmu dengan mudah. Bagaimana dengan ini? Saya percaya bahwa adalah mungkin untuk menebus kejahatan apapun. Orang tua saya terbunuh oleh Darkest Blood Demon. Jika Anda dapat membunuhnya di masa depan dan membalas dendam orang tua saya, keluhan kami di masa lalu akan dianggap diselesaikan sekali dan untuk selamanya. Jika nenek saya masih hidup, Tong Yue tertegun sejenak. Balas dendam. Mencari pembalasan untuk orang tuamu. Ya, Tang Wulin mengangguk. Tepat. Apakah Anda bersedia melakukannya? Tong Yu menghela nafas. Kamu satu-satunya keturunannya. Hidupku adalah milikmu sekarang. Tidak ada yang tidak akan saya lakukan. Hanya saja, sepertinya aku turun dengan mudah. Selama beberapa dekade, hati saya tersiksa oleh rasa sakit dan penyesalan. Tang Wulin menyela kata-katanya. Siksaan itu sebenarnya adalah hukuman terbesar bagimu. Baiklah, keputusan telah dibuat. Anda dapat tetap berada di Akademi Shrek untuk saat ini. Kultus Roh Kudus adalah musuh Shrek yang tangguh. Kami pasti akan berurusan dengan mereka di masa depan. Anda tidak akan dapat menemukan Darkest Blood Demon sendiri. Anda dapat bergabung dengan kami saat kami berperang melawan Kultus Roh Kudus. Tong Yu terdiam beberapa saat sebelum berkata, baiklah. Kalau begitu, hidupku adalah milikmu. Anda dapat mengambilnya kapanpun Anda mau. Saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Saya lelah setelah berkeliaran begitu lama. Itu ada di tangan Anda. Beginilah Tang Wulin menahan Tong Yu di Akademi Shrek. Seperti yang dia janjikan, dia akan mematuhi perintah Tang Wulin. Dia bergabung dengan Shrek ketika dia diminta dan dia datang untuk berpartisipasi dalam kompetisinya hari ini seperti yang diperintahkan padanya. Kelesuan yang ada di wajah Qilin Douluo ketika dia pertama kali tiba telah menghilang. Dia memiliki keprihatinan terdalam untuk Tang Wulin. Dalam arti tertentu, Tang Wulin adalah pusat moralnya. Bagaimana Tang Wulin muncul di medan perang sekali lagi tanpa goresan padanya? Kenapa dia memiliki keberanian untuk menahan serangan dari limit Douluo yang berperingkat Kuasi God? Ada alasan di balik itu. Tentu saja. Itu karena dia masih memiliki wali yang kemampuan penyembuhannya bahkan melebihi kemampuan Yali. Itu adalah pohon kehidupan kuno. Sebagai anak alam, ia mampu menyalurkan sejumlah besar kekuatan hidup untuk pohon kehidupan kuno dan membangkitkannya kembali. Sebagai kompensasi, pohon kehidupan kuno memberinya kekuatan khusus untuk memindahkan dirinya kembali ke sisi pohon serta mengangkut kekuatan hidup. Pohon kehidupan kuno adalah sumber kehidupan bagi seluruh benua Douluo. Dengan bantuannya, tidak mudah membunuh Tang Wulin. Fungsi perannya sebagai anak alam paling baik ditunjukkan ketika benih kehidupan telah berakar, berkecambah dan tumbuh menjadi pohon kehidupan kuno sekali lagi. Kecuali kekuatan hidup pohon kehidupan kuno telah mengering sekali lagi.
Tang Wulin dapat diangkut kembali ke sisi pohon kehidupan kuno dari mana saja di benua Douluo. Kapan saja, ia bisa dibawa ke sana untuk sembuh dan pulih. Dengan tanggung jawab yang berat untuk menjadi Master Sekte Tang Sekte dan Master Paviliun Dewa Laut Akademi Shrek padanya. Bagaimana dia bisa mengambil hidupnya dengan ringan? Segala sesuatu dalam pertempuran hari itu berada dalam kendalinya. Kesempatan untuk menerima serangan langsung dan bertenaga penuh dari Kuasi God tanpa ampun sangat berharga bagi seorang master jiwa yang telah berkultivasi ke wilayahnya. Pengalaman itu akan sangat bermanfaat untuk kultivasinya yang akan datang. Shrek dapat digambarkan sebagai cepat menuju kemakmuran dengan perubahan baru setiap hari. Apakah itu para guru dan siswa berprestasi yang terus-menerus mendaftar ke akademi atau membuat baju perang menggunakan paduan berharga yang ia tempat tanpa henti? Semuanya meningkatkan Shrek sedikit demi sedikit. Tang Wulin menghabiskan hampir semua waktu kultivasi hariannya melakukan Heavenly Refinement. Kemampuan fisiknya selain identitasnya sebagai anak alam dan berkah dari pesawat adalah apa yang memungkinkannya untuk terus menempa sedemikian rupa tanpa takut terpengaruh oleh musibah unsur. Namun demikian, dia masih sangat lelah selama beberapa bulan terakhir. Akademi Roh akhirnya dikalahkan. Jadi Tang Wulin merasa lega. Tentu saja, cobaan ini masih belum selesai. Karena Shrek belum mencapai kemenangan yang menentukan. Terlalu banyak waktu yang terbuang. Sehingga pendaftaran di sisi lain harus menebusnya. Yi Zichen berusia 12 tahun ini dan itu hanya sekitar 1 bulan lagi dari ulang tahunnya yang ke-12. Sejak muda, ia dibesarkan di sebuah kota kecil di bagian selatan yang terpencil. Anggota klannya semua orang biasa. Sebelum dia, tidak pernah ada kebangkitan jiwa bela diri atau munculnya kekuatan jiwa bahkan di antara para tetua di klannya. Di sisi lain, tidak ada yang tahu apakah keberuntungan ada di pihak klannya di generasinya. Ketika jiwa bela dirinya terbangun pada usia 6 tahun, ia menemukan bahwa ia juga memiliki kekuatan jiwa. Selain itu, ia memiliki kekuatan jiwa penuh bawaan segera setelah itu terjadi. Insiden itu mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh kota pada saat itu. Wali kota datang dan mengunjunginya untuk menyatakan keinginannya untuk melakukan segala daya kota untuk mendukung penanaman Yi Zichen di masa depan. Yi Zichen masih anak yang naif ketika dia berusia 6 tahun. Dia tidak tahu apa arti kultivasi itu. Dia hanya mengerti bahwa masa depannya akan luar biasa jika dia bisa menjadi guru jiwa yang kuat. Oleh karena itu, ia memasuki Akademi Jiwa Dasar untuk belajar. Jiwa bela dirinya sangat istimewa. Itu adalah debu, yang merupakan debu dari partikel halus bumi. Itu adalah jiwa bela diri atribut bumi. Pada awalnya, bahkan para guru di akademi tidak tahu ke arah mana dia harus berkultivasi dengan jiwanya. Klan Yi Zichen tidak dianggap miskin. Tetapi mereka jelas tidak kaya juga. Bagaimanapun, dia datang dari kota kecil di selatan yang terpencil. Akademi jiwa dasar yang dia pelajari tidak ada yang istimewa. Ini adalah keadaan di mana ia mulai berkultivasi di bawah. Di mata klan dan orang-orang di kota, dia setidaknya bisa menjadi Master Mesha di masa depan dengan kekuatan jiwa penuh bawaannya. Selama dia mau bekerja keras, dia pasti akan bisa membawa kredit ke kota kecil. Tidak ada yang menyangka bahwa bakat alami Yi Zichen akan melampaui prediksi mereka. Kekuatan jiwa penuh bawaan memungkinkannya untuk berada di titik awal paling maju di antara rekan-rekan master jiwanya. Ketika yang lain masih bekerja keras untuk mencapai peringkat 10 sehingga mereka dapat memperoleh jiwa roh pertama mereka, dia sudah memilikinya. Kotanya mensponsori jiwa roh kepadanya. Untuk itu, seluruh kota memberikan seluruh kekayaannya dan membayar mahal untuk membeli arwah roh 100 tahun baginya dari Spirit Pagoda. Yi Zichen merasakan keajaiban dunia tuan jiwa untuk pertama kalinya setelah memiliki jiwa roh ini. Dia telah memulai perjalanan kultivasinya. 3 tahun. Dia hanya menghabiskan waktu 3 tahun untuk memupuk dengan lancar dari peringkat 10 ke peringkat 20. Kecepatannya luar biasa karena sulit untuk melakukan ini bahkan dengan kekuatan jiwa penuh bawaan. Dia mengandalkan jiwa rohnya yang 100 tahun untuk mendapatkan cincin jiwa keduanya dan menjadi jiwa agung. Berita tentang kecepatan kultivasi yang begitu cepat mengejutkan akademi tempat dia berada. Meskipun standar pengajaran akademi jiwa SD itu rata-rata, para guru masih agak berpengalaman.
Mereka mengerti bahwa mereka tidak bisa begitu saja mengabaikan anak ini. Oleh karena itu, ia dikirim untuk belajar di Akademi Jiwa Dasar lainnya di kota terbesar di selatan. Dia telah mendapatkan beasiswa penuh karena bakat alaminya yang luar biasa. Dapat dikatakan bahwa semuanya berjalan lancar. Dalam sekejap mata, Ye Zichen sudah berusia hampir 12 tahun ini. Belum lama ini, iklan Spirit Academy disiarkan ke seluruh benua. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah akademi terbaik di benua itu. Ye Zichen menemukan serangkaian manfaat yang ditawarkan oleh Spirit Academy membuatnya semakin menarik. Manfaatnya sangat menggoda, terutama bagi seseorang yang berasal dari klan yang miskin seperti dia. Basis budidaya kekuatan jiwanya sudah di peringkat ke-29. Dia hanya perlu mengambil satu langkah lagi untuk menyeberang ke ambang peringkat 30. Dia bisa dengan mudah menerima jiwa roh keduanya jika dia bergabung dengan Akademi Roh. Akibatnya, ia membuat keputusan untuk mendaftar di sana setelah berdiskusi dengan guru dan klannya. Dia merasa sangat percaya diri, dan dia sudah menjadi yang terbaik dari rekan-rekannya di akademi. Jadi, dia pergi ke sana. Guru dan ayahnya datang bersamanya untuk mendaftar untuk pendaftarannya. Chapter 1637, To Breed Only Monsters. Not Ordinary People. Ye Zichen telah melihat 300 Mesya di langit saat dia masih mengantri di belakang. Untuk seorang anak, bahkan belum berusia 12 tahun. Susunannya benar-benar memukau dan membuat rahang jatuh. Dia merasakan dalam hatinya bahwa dia telah membuat pilihan yang tepat. Kemudian, dia melihat bahwa Mesya sedang terbang ke sisi lain. Dia mendengar nama lain yang telah dia dengar sejak dia masih kecil. Dia juga telah mendengar tentang bencana besar yang menimpa tempat itu. Itu adalah Akademi Shrek. Baru kemudian dia mengetahui bahwa akademi yang dulunya adalah akademi nomor 1 di benua itu telah dibuka kembali. Tampaknya Akademi Roh yang akan ia ikuti bersaing dengan Akademi Shrek. Kemudian, dia mendengar suara dominan yang mengatakan, jangan melanggar wilayah udara Shrek. Setelah itu, semuanya tampak menjadi kacau. Dia samar-samar bisa melihat pertempuran jauh di udara di sisi lain. Ada siaran langsung juga. Sama seperti Shrek Academy telah mendorong keluar layar besar. Spirit Academy telah melakukan hal yang sama. Mereka berdua memainkan siaran langsung pertempuran antara dua pihak. Ye Zichen adalah anak yang agak sombong. Dia telah disebut jenius sejak dia masih muda. Jadi dia sangat percaya diri. Dalam pandangannya, dia sudah menjadi master jiwa dan dia akan menjadi grandmaster jiwa segera. Dia bisa dikatakan memiliki pijakan di dunia tuan jiwa. Apapun masalahnya, ia menemukan bahwa ia masih jauh dari mampu memahami dunia ini setelah menyaksikan pertempuran yang mendebarkan dan menakjubkan di layar. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa penguasa jiwa bisa menjadi sangat kuat. Ayah, Shrek itu luar biasa. Apakah Spirit Academy kalah? Ye Zichen bertanya pada ayahnya di sisinya. Ayah Ye Zichen berkata dengan senyum pahit. Saya tidak benar-benar mengerti apa yang terjadi. Saya hanya pedagang. Jadi saya tidak benar-benar memahami hal-hal ini terkait dengan penguasa jiwa. Guru Li, bagaimana menurutmu? Guru Li adalah seorang pria paruh baya. Dan matanya dipenuhi dengan kemegahan yang bercahaya. Dia tersentak kagum dan berkata, Shrek tetap Shrek. Bahkan Shrek yang direkonstruksi sangat kuat. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya bisa menyaksikan pertempuran seperti itu dalam hidup saya. Sayang sekali mereka tidak bertarung di babak final. Shrek Academy telah mengadopsi seni perang tertinggi yaitu tidak pernah bertarung untuk menang. Benar-benar mengesankan. Ada 5 limit Douluo di sana. Penasaran? Ayah Ye Zichen bertanya. Jadi batasi Douluo adalah yang paling mengesankan. Ya. Guru Li berkata dengan senyum pahit. Apakah Anda berpikir bahwa seseorang yang dapat mengubah kota menjadi abu dalam satu saat itu mengesankan? Terus terang, saya sedang berpikir 2 kali sekarang. Haruskah kita mempertimbangkan mengirim Zichen untuk mendaftar di Shrek? Lihatlah orang-orang yang antri untuk mendaftar di belakang kami. Banyak dari mereka telah pindah ke sisi lain. Tampaknya ledakan besar itu tidak menghancurkan rahasia dan tradisi Shrek. Ayah Ye Zichen ragu-ragu sejenak dan berkata, saya pikir itu bukan ide yang baik. Spirit Academy menawarkan begitu banyak sumber daya. Selain itu,
Seharusnya tidak terlalu berbeda. Bukan. Saya bukan orang yang cakap dan saya tidak mampu menghidupi Zichen. Saya hanya bisa berharap bahwa akademi akan menawarkan sumber daya dan persyaratan yang tepat untuk anak lelaki saya. Guru Li mengangguk dan berkata dengan senyum pahit. Saya kira hanya itulah satu-satunya cara. Zichen sangat luar biasa. Saya percaya bahwa tidak banyak orang yang bisa mengukurnya, apakah itu di Shrek atau Spirit Academy. Tidak akan terlalu berbeda baginya dimanapun dia berada. Hanya saja nama Shrek benar-benar sakral di hati para penguasa jiwa. Mengobrol jauh. Giliran mereka akhirnya datang. Ayah Guru Li dan Yi Zichen membawa Zichen ketika mereka berjalan maju. Seorang pemuda mendekati mereka. Ayo, mari kita lakukan tes sederhana. Tolong ulurkan tanganmu. Yi Zichen mengulurkan tangan kanannya seperti yang diperintahkan. Pemuda itu menyentuh pergelangan tangan Yi Zichen sejenak dan ekspresinya mengungkapkan gumpalan kejutan. Itu mengesankan. Anda bisa menuju ke sana untuk tes berikutnya. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke pintu cahaya yang berkilauan dengan cahaya berbentuk pusaran samar di sampingnya. Yi Zichen memandang pemuda di hadapannya dengan rasa ingin tahu. Pemuda itu tampaknya berusia sekitar 20 tahun. Dia tampan dengan kualitas dingin. Saudaraku, apakah kamu juga seorang guru jiwa? Apa pangkatmu? Tanya Yi Zichen dengan rasa ingin tahu. Ini adalah pertama kalinya dia meninggalkan klannya dan datang ke pusat benua yang ramai. Sebagai seorang guru jiwa muda yang luar biasa, dia selalu berharap untuk menemukan orang lain untuk membandingkan dirinya. Selalu, dia merasa seperti dia adalah yang terbaik dimanapun dia berada. Pemuda itu tersenyum. Kurasa lebih dari peringkat ke-80. Yi Zichen membelalakkan matanya sekaligus. Lebih dari peringkat ke-80. Itu tidak mungkin. Apakah Anda begitu mengesankan? Pemuda itu berkata. Adakah yang bisa memalsukan itu? Bekerja keras dan Anda bisa seperti ini juga di masa depan. Saat dia berbicara, ada kilatan cahaya di tubuhnya. Dan cincin jiwanya muncul tanpa suara. Tidak ada aura yang kuat atau cara yang mengesankan. Tetapi itu adalah 8 cincin jiwa yang asli. Bagian yang paling mengesankan adalah cincin jiwa terakhir berwarna merah. Apakah itu cincin jiwa 100.000 tahun? Guru Li tidak bisa menahan napas dengan takjub. Cahaya memudar ketika cincin jiwa menghilang. Pemuda itu memberi isyarat agar mereka melanjutkan ke pintu cahaya di sisi lain. Meskipun minatnya terguncang, Guru Li buru-buru mengendalikan dirinya dan memberi hormat kepada pemuda itu dengan hormat. Guru Li hanyalah seorang penatua jiwa cincin 4. Di hadapan jiwa Douluo berdering 8. Dia merasa sangat rendah. Dia buru-buru menarik Yi Zichen. Bocah yang ingin tahu itu baru saja akan terus bertanya. Mereka dengan cepat berjalan menuju pintu bercahaya. Rahasia batin Spirit Academy benar-benar menakjubkan. Orang yang bertanggung jawab atas program pendaftaran sebenarnya adalah Sol Douluo berdering 8. Selain itu, ia memiliki jiwa roh 100.000 tahun. Sepertinya mereka telah datang ke tempat yang tepat. Segalanya berubah ilusi begitu mereka melangkah ke pintu. Seolah-olah ruang di sekitarnya sedang terdistorsi. Yi Zichen ingin berteriak kaget. Tetapi dia menemukan bahwa dia bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Untungnya, prosesnya tidak berlangsung lama. Pada saat berikutnya, mereka tiba di daerah yang terisolasi. Tempat itu tampak agak suram dan sunyi. Ada bangunan yang sangat biasa yang menjulang di dekatnya. Itu dibangun dari kayu dan jerami. Sebuah tembok mengelilingi bangunan dan ada sekelompok orang yang antri di depan. Yi Zichen mencoba untuk bergerak tetapi menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tiba-tiba ada kilatan cahaya dan mereka telah tiba di depan antrian. Ada seorang lelaki tua duduk di belakang meja yang diletakkan di sana. Dia bertanggung jawab atas pendaftaran dan tampaknya lamban dan malas. Pakaian yang ia kenakan bisa dengan sopan digambarkan sebagai sederhana. Dia tampak seperti penduduk desa tua yang bahkan tidak akan cocok dengan ayah Yi Zichen. Sementara itu, seorang pemuda datang untuk mendaftar di depan meja konsol. Orang tua itu berkata dengan lesu, "Biaya pendaftaran adalah 10 koin jiwa emas. Tolong masukkan ke dalam kotak." Yi Zichen
Ayah dan gurunya tidak bisa menahan perasaan tertegun sejenak setelah mendengar kata-kata koin jiwa emas. Dari era apa dia berasal? Apakah mata uang ini masih digunakan? Orang-orang menggunakan mata uang kertas sekarang dan mereka dikenal sebagai koin federasi. Ayah pemuda itu buru-buru mengeluarkan 10 koin jiwa emas dan menempatkannya ke dalam kotak yang dibuat dengan memaku beberapa potong kayu bersama-sama. Angkat satu tangan. Pemuda itu mengulurkan tangannya di depan pria tua itu seperti yang diperintahkan. Pria tua itu menjepit tangannya 2 kali sebelum dia menggelengkan kepala pada pemuda itu dan berkata, "Umurmu tidak cocok. Anda bisa pergi sekarang." Pemuda itu tertegun sejenak. Dia menoleh ke samping untuk melihat ke arah ayahnya. Tidak banyak anak di atas 10 tahun yang matang seperti Tang San. Ayah pemuda itu dengan tergesa-gesa tersenyum dengan datar dan berkata, "Guru, putra saya baru saja mencapai hari ulang tahunnya yang ke-13. Bisakah Anda melakukan sesuatu untuk membuat pengecualian baginya?" Pria tua itu berkata dengan sedikit tidak sabar, "Jangan menahan orang-orang di belakang. Apakah kamu tidak tahu tentang aturan akademi? Kami hanya menerima anak-anak di bawah 13 tahun di sini. Tanpa terkecuali. Kami tidak menerima siapapun yang berusia lebih dari 13 tahun. Anda bisa pergi sekarang." Ayah pemuda itu berkata, "Jadi, biaya pendaftaran kami." Lelaki tua itu berkata dengan nada tidak sopan, "Biaya pendaftaran tidak dapat dikembalikan." Mereka mengatakan bahwa setiap orang memiliki temperamen. Ayah pemuda itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah, "Kamu jelas-jelas berusaha menipu semua orang di sini. Kembalikan biaya pendaftaran kami atau kami tidak akan pergi. Kita tidak akan datang jika kita tahu bahwa yang disebut Shrek Academy ini adalah sampah." Lelaki tua itu menatapnya tajam dan berkata dengan acuh tak acuh, "Mubai, seseorang ingin mengembalikan biaya pendaftaran. Tolong tangani ini." Siluet tiba-tiba keluar dari tanah di sisinya. "Tidak apa-apa jika Anda ingin mendapatkan pengembalian uang untuk biaya pendaftaran. Kami akan mengembalikan jumlah penuh jika Anda bisa mengalahkan saya." Pemuda yang muncul dari samping memiliki tubuh yang tinggi dan berotot. Rambutnya keemasan sementara auranya riang. Ciri khasnya yang paling aneh adalah matanya memiliki banyak murid. Dia berusia sekitar 13 atau 14 tahun. Apapun masalahnya, Yi Zichen merasa malu pada dirinya sendiri di hadapan pemuda ini. Pemuda itu tidak membuang waktu untuk berbicara omong kosong. Ada kilatan cahaya di matanya. 2 cincin jiwa 100 tahun dan cincin jiwa 1000 tahun dilepaskan secara bersamaan. Aura yang kuat meledak keluar dari tubuhnya. Ayah pemuda itu memiliki perubahan wajah yang drastis. "Ini hari sial kita," gumamnya sebelum menarik putranya dan pergi dengan langkah cepat. Pemuda tampan itu berjalan kembali ke samping dan duduk sekali lagi. Mata 2 muridnya menyapu pemuda dan orang tua yang mengantri untuk pendaftaran di belakang. Menatap mereka dengan dingin. Niatnya untuk mengancam mereka sangat jelas. Stres yang dihasilkan dari 3 cincin jiwa bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Dia tampak seperti manusia kapak. Chapter 1638, The Memory That Makes One's Blood Boil with Enthusiasm. Argumen berakhir di sana. Sepertiga dari orang-orang mengantri ke kiri segera. Tidak ada yang mau menghabiskan uang untuk apapun. Terlebih lagi, tampilan tempat ini benar-benar mengerikan. Pemuda lain datang sebelum lelaki tua itu untuk mendaftar dengan kedua orang tua hadir. Dengan jaminan mutlak, ibunya menempatkan 10 koin jiwa emas ke dalam kotak kayu sementara pemuda itu mengulurkan tangannya dengan patuh. Pria tua itu mencubit tangannya dan menggeser matanya yang kuning keruh untuk melirik bocah itu. Dia berkata, "Kamu baru berusia 12 tahun. Baik. Tolong lepaskan jiwa bela diri Anda sehingga saya bisa melihatnya." Pemuda itu mengangguk. Dan kekuatan jiwa hijau samar dilepaskan dari tubuhnya. Cincin jiwa kuning 100 tahun berdenyut-denyut di sekitar tubuhnya. Aura cincin jiwa itu jelas sangat kuat. Jiwa bela dirinya muncul. Itu adalah pohon anggur yang tebal dan panjang yang berputar di sekeliling tubuhnya. Jiwa bela diri adalah sejenis tanaman merambat. Jadi itu jelas merupakan jiwa bela diri tipe tumbuhan. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu didiskualifikasi. Anda bisa pergi sekarang."
Orang tua bocah itu tampak sangat percaya diri di wajah mereka. Ekspresi mereka langsung membeku ketika mereka mendengar lelaki tua itu menyatakan bahwa anak mereka didiskualifikasi. Ibunya tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Mengapa? Anak saya adalah siswa top di akademi dasarnya. Pernahkah Anda melihat cincin jiwanya yang 100 tahun? Tidak ada banyak penguasa jiwa yang memiliki cincin jiwa 100 tahun. Pria tua itu berbicara dengan acuh tak acuh. Memiliki cincin jiwa 100 tahun sebagai cincin jiwa pertama seseorang cukup mengesankan. Namun, dia hanya orang biasa. Ayah pemuda itu mengerutkan kening dan berbicara. Saya tidak mengerti apa yang ingin Anda katakan di sini. Lelaki tua itu berdiri dari belakang meja dengan sikap yang sedikit tidak sabar. Dia berbicara tidak hanya kepada orang tua pemuda yang berdiri di depannya, tetapi juga kepada semua orang yang antri di belakang untuk pendaftaran. Kalian semua harus mengetahui peraturan Shrek Academy sebelum datang untuk mendaftar di akademi kami. Jika Anda datang sebelum mempelajari peraturan, maka Anda di sini untuk membuang biaya pendaftaran Anda. Masih ada waktu untuk kembali sekarang. Apakah Anda tahu apa arti kata Shrek di Shrek Academy? Sebagian besar siswa dan orang tua yang mendaftar memiliki wajah yang bingung ketika mendengar kata-kata orang tua itu. Pria tua itu berbicara dengan nada dingin dan acuh tak acuh. Shrek adalah tipe monster. Ini adalah makhluk yang sangat aneh bahkan di antara binatang buas. Arti akademi Shrek kami adalah bahwa kami adalah akademi monster. Dengan kata lain, kita membiarkan hanya monster, bukan orang biasa. Siswa di atas usia 13 tahun atau mereka yang memiliki kekuatan jiwa di bawah peringkat ke-21. Tidak perlu membuang waktu Anda di sini. Setelah mendengarkan kata-kata pria tua itu, ayah Yi Zichen tetap bingung seperti sebelumnya. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi Yi Zichen dan Guru Li menjadi tercengang. Mengembangbiakkan hanya monster, bukan orang biasa. Apakah dia baru saja menyebut tempat ini Akademi Shrek? Bagaimana Shrek Academy bisa setua dan lusuh itu? Apa, tempat macam apa ini? Mereka tidak mampu berbicara, sehingga mereka hanya bisa mengamati dari sela-sela. Di sisi lain, pria tua itu bertindak seolah-olah dia tidak memperhatikan mereka sama sekali. Sementara itu, cahaya merah tebal tiba-tiba dilepaskan dari tubuh lelaki tua itu. Sebuah tongkat yang diukir dengan lekukan padat dan tak terhitung jumlahnya muncul di tangan kanannya. Lebih mengesankan lagi, total 6 cincin jiwa muncul dari bawah kakinya. Cahaya menyilaukan menarik semua mata padanya sekaligus. Dari 6 cincin jiwa, 1 berwarna putih, 1 kuning, 3 ungu, dan 1 hitam. Dengan kata lain, ada 1 cincin jiwa 10 tahun, 1 cincin jiwa 100 tahun, 3 cincin jiwa 1000 tahun dan 1 cincin jiwa 10.000 tahun. Orang tua ini yang tampaknya merupakan desa biasa sebenarnya adalah peringkat 60 peringkat Sol Kaisar peringkat. Peringkat 60. Dia adalah pembangkit tenaga listrik peringkat 60. Bahkan di seluruh kekaisaran barat, penguasa jiwa dari peringkat ini terlalu sedikit untuk dihitung. Lelaki tua itu mengetuk tongkat itu ke tanah, melepaskan dengungan dalam yang menyebar ke sekeliling. Hampir semua orang tersandung sejenak. Dia melambaikan tangan 3 keluarga yang kebingungan di depannya. Lanjut. Seorang anak berusia 12 tahun yang kekuatan jiwanya setidaknya peringkat 20. Sama seperti orang tua itu. Mungkin hanya monster yang bisa mencapai standar itu. Dalam sepersekian detik, hanya selusin siswa yang mendaftar tetap dalam antrian yang awalnya memiliki lebih dari 100 orang. Pria tua itu tampaknya tidak keberatan dengan jumlah siswa. Dia terus terlibat dalam tugas-tugas pendaftarannya. Tampak jelas bahwa siswa yang tersisa yakin untuk melewati pemutaran film lelaki tua itu. Beberapa tuan jiwa muda berikutnya memiliki kekuatan jiwa yang melebihi peringkat 20 dan 2 cincin jiwa. Setelah membayar 10 biaya pendaftaran koin emas jiwa, lelaki tua itu memberitahu mereka bahwa mereka telah melewati putaran pertama ujian masuk. Mereka dapat melanjutkan ke putaran kedua ujian di akademi. Tetapi orang tua mereka tidak diizinkan untuk menemani mereka ke akademi. Akademi itu terlihat agak menarik, bukan? Terutama ketika guru menyebutkan, "Breed only monster." Bukan moto orang biasa. Itu sangat keren.
Sebuah suara yang menyenangkan tiba-tiba menarik perhatian Yi Zichen. Dia menggeser matanya dan memperhatikan bahwa suara itu datang dari seorang gadis muda yang cantik dengan mata yang cerah dan senyum yang menawan. Dia tampaknya hampir seusia dengannya. Rambutnya yang panjang diikat menjadi kepang kalajengking yang rapi. Dia sedang mengobrol dengan seorang pria muda di sisinya dengan senyum manis di wajahnya. Pria muda itu tidak terlalu tampan. Dia sedikit kurang tampan daripada penatua jiwa 3 cincin dari sebelumnya. Tetapi ada sesuatu yang istimewa tentang dia. Beberapa kualitas yang tak terlukiskan. Yi Zichen hanya bisa mendengarnya memberitahu gadis muda itu. Jadi kamu tidak akan meragukan nasihat guru sekarang. Kan? Akademi Shrek benar-benar luar biasa. Penatua jiwa yang duduk di kursi juga memperhatikan kehadiran mereka. Wajah dinginnya berubah menjadi seulas senyum. Dia mengangguk ke arah mereka dan menunjuk ke orang tua itu sebelum merentangkan tangannya dengan ekspresi tak berdaya. Jelas bahwa dia berusaha memberitahu mereka bahwa mereka harus bergantung pada diri mereka sendiri untuk pendaftaran dan dia tidak dapat membantu bahkan jika dia mau. Yi Zichen segera menyadari bahwa mereka berkenalan. Tiba-tiba, nafas lembut menarik perhatian Yi Zichen. Orang tua yang bertanggung jawab atas pendaftaran memiliki ekspresi yang merupakan kombinasi dari kejutan dan kebingungan. Gadis muda yang berdiri di depannya menarik kembali tangannya yang terulur. Gadis muda itu tidak ditemani oleh orang tuanya. Sendirian. Dia mengenakan gaun putih sederhana yang membuatnya tampak rapi dan rapi. Rambutnya dibob rapi. Dan dia setengah kepala lebih pendek dari gadis muda dengan kepang kalajengking. Karena dia berdiri di belakangnya, Yi Zichen tidak bisa melihat wajahnya. Namun, dilihat dari kulit di belakang lehernya, dia bisa melihat bahwa dia memiliki kulit yang sangat bersih dan adil. Bisakah Anda memberitahu saya jika saya telah lulus tes screening? Suara gadis muda itu terdengar manis, menyenangkan dan tidak mengancam, tetapi lembut dan tidak jelas. Ekspresi heran pria tua itu memudar secara bertahap. Dia berkata dengan cemberut, "Apakah keluarga Anda sadar bahwa Anda ada di sini?" Gadis muda itu tidak menjawab pertanyaannya secara langsung tetapi menjawab sambil tersenyum. "Saya pikir tidak ada diskriminasi dalam pendidikan. Selama aku memenuhi persyaratan akademi, tidak ada alasan kau tidak akan menerimaku. Kan?" Pria tua itu tampaknya ragu-ragu untuk sesaat. Tetapi kemudian dia melambaikan tangannya ke arah pemuda dengan banyak murid. "Bawa dia ke akademi," katanya. Pemuda itu menarik pandangannya yang aneh dan mendapatkan kembali ekspresi dinginnya yang biasa. Dia membawa gadis muda bersama saat mereka berjalan ke akademi. Para siswa yang tersisa segera melewati putaran pertama pengujian oleh orang tua itu. Akhirnya giliran pemuda dan pemudi yang mengobrol lebih awal. Pemuda dengan murid ganda sudah kembali ke sisi orang tua itu setelah mengawal beberapa siswa lainnya. Yi Zichen tiba-tiba menemukan bahwa tatapan pemuda itu telah berubah. Dia menatap lurus ke belakang antrian seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang luar biasa. Gadis dengan kepang kalajengking dan anak lelaki di sisinya berbalik dan terlihat secara naluriah. Meskipun mereka tidak kehilangan ketenangan mereka seperti yang dilakukan oleh pemuda murid ganda, mereka masih tertegun sejenak. Hanya satu siswa yang mendaftar yang tertinggal di belakang mereka berdua. Selain itu, sepertinya siswa baru saja tiba. Itu adalah seorang gadis yang tampaknya sedikit lebih muda dari wanita muda dengan kepang kalajengking. Rambut hitam panjangnya tergantung longgar di punggungnya, dan wajahnya sedikit diturunkan. Tingginya hampir sama dengan gadis muda berpakaian putih dari sebelumnya dan kulitnya juga hampir sama adilnya. Namun, gadis muda ini merasa luar biasa. Sosoknya yang berkembang dengan baik tampak agak tidak biasa untuk usianya. Tanpa melihat wajahnya, orang mungkin bisa mengira dia seorang wanita dewasa. Terutama dengan payudaranya yang menggairahkan yang akan menarik perhatian setiap pria. Dia memiliki tubuh seorang wanita dewasa, tetapi wajah seorang anak, berlawanan dengan lekuk tubuhnya yang berapi-api. Ekspresi wajah gadis muda itu sangat dingin dan tenang. Itu adalah kebekuan yang datang dari lubuk hatinya. Dingin yang paling murni. Mata hitamnya bahkan tidak membawa gumpalan vitalitas yang kontras dengan fitur wajahnya yang indah. Anggota tubuhnya panjang, ramping dan proporsional. Lengannya tergantung secara alami di sisinya.
Sulit untuk terbiasa dengan hawa dingin seperti kematian yang datang dari tubuhnya. Apakah kalian berdua akan mendaftar? Jangan menghalangi jalan jika Anda tidak ingin mendaftar. Suara lelaki tua itu menyentakkan gadis itu dengan kepang dan pemuda di sisinya kembali ke kenyataan. Keduanya berjalan maju dengan tergesa-gesa. Kita akan mendaftar bersama. Pemuda itu menempatkan 20 koin emas jiwa yang telah dia persiapkan sebelumnya ke dalam kotak kayu. Dia bergabung dengan gadis muda itu saat mereka mengulurkan tangan mereka bersama. Pria tua itu pertama-tama mencubit tangan gadis muda kalajengking itu dan mengangguk. Dia berkata, "Kamu berada di usia yang tepat." Ketika dia memindahkan tangannya ke tangan pemuda itu, dia tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan napas lembut seperti sebelumnya. Lelaki tua itu menjepit tangan pemuda itu beberapa kali lagi seolah-olah dia menolak untuk mempercayai apa yang dia temukan. Ekspresi wajahnya segera berubah aneh. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah pemuda itu dan berkata, "Apakah kamu sudah berlatih beberapa keterampilan jiwa?" Pemuda itu mengangguk dan berkata, "Ya." Pria tua itu mengerutkan kening. "Angkat betismu." Chapter 1639, Let's to Your Dream. Pemuda itu mengangkat betisnya dan meletakkannya di atas meja seperti yang diperintahkan. Pria tua itu menjepit betisnya melalui celana beberapa kali. Dia mengangguk pada bocah itu dan berkata, "Pertumbuhan otot Anda cukup mengesankan dan usia tulang Anda sudah tepat. Baiklah, kalian berdua, tolong lepaskan jiwa bela dirimu." Mereka menatap mata satu sama lain dan kemudian mengaktifkan kekuatan jiwa di tubuh mereka secara bersamaan. 2 cincin jiwa, 1 biru dan 1 merah, bangkit bersamaan. 2 cincin jiwa 100 tahun berputar di sekitar tubuh mereka. Telinga kelinci muncul dari kepalanya sementara bulu putih kabur muncul di tangan gadis muda itu. Sosoknya tumbuh lebih tinggi dan lebih ramping juga. Di sisi lain, rumput blue silver yang tampak paling biasa tumbuh dari telapak tangan pemuda. Rumput dengan cepat tumbuh menjadi tanaman rambat mengikuti infus kekuatan cincin jiwanya. Pria tua itu hanya melihat Xiao Wu dengan santai sebelum pandangannya mendarat pada Tang San. Itu sebenarnya blue silver grass. Jadi rumput blue silver berkultivasi begitu cepat. Ya, pemuda itu tersenyum dan berkata, "Guru, saya pikir akademi Anda di sini hanya membiakkan monster. Apa aku dianggap monster?" Pria tua itu tersenyum tipis yang jarang terlihat. "Kamu benar-benar monster kecil. Mubai, bawa mereka ke akademi." Tentu. Adegan akhirnya membeku pada titik ini. Kata-kata emas yang mempesona muncul di atas kepala kelompok pemuda itu. 2 nama muncul di atas kepala anak laki-laki dan perempuan yang baru saja lulus wawancara. Mereka adalah Tang San dan Xiao Wu. Sementara itu, nama di atas pemuda dengan murid ganda adalah Mubai. Di atas kepala gadis muda di belakang mereka adalah Suzuki. Itu adalah generasi pertama dari Shrek Seven Monsters dan pendiri Tang Sek. Pikiran itu muncul dalam pikiran Yi Zichen dan Guru Li pada saat yang sama. Siapa yang tidak tahu cerita Akademi Shrek dan legenda Tang San? Pendiri Sekte Tang. Mungkinkah adegan itu menampilkan apa yang terjadi ketika Shrek Academy pertama kali didirikan lama? Ada kilatan cahaya. Lingkungan mereka yang terdistorsi berubah. Dan pemandangan baru muncul di depan mata mereka. Mereka melihat Tang San, Xiao Wu, Dai Mubai, Zhu Zuxing, gadis muda yang antri untuk pendaftaran di awal. Dan juga seorang pemuda dengan mata berbentuk bunga dan kumis. Mereka jogging dan setiap orang tampaknya bekerja keras. Orang yang berlari di belakang adalah pemuda gemuk yang tampak tertekan. Yi Zichen tidak perlu bertanya karena dia dapat mengetahui bahwa ini tidak lain adalah Shrek Seven Monsters asli. Mereka adalah Evil Eye White Tiger Dai Mubai, sosis besar Paman Oscar, 1000 tangan Douluo Tang San, api jahat Phoenix Ma Hongjun, kelinci tulang setan lembut Xiao Wu, 7 harta karun ubin Ning Rongrong dan musang neraka Zhu Zuqing. Apalagi Yi Zichen. Bahkan Guru Li merasa seolah-olah darahnya mendidih dengan antusias setelah melihat 7 orang ini. Dia merasa seperti sedang dibawa pergi. Itu mereka. Itu mereka. Gambar-gambar bercahaya berubah ketika berbagai kisah menarik melintas di depan mata mereka. Mereka menyaksikan ke-7 orang ini tumbuh hari demi hari. Menjadi semakin kuat saat waktu berlalu.
Mereka menyaksikan ketika ketujuh dari mereka berpartisipasi dalam kompetisi dan mengalahkan lawan yang kuat dalam pertempuran. Mereka mengandalkan kerja sama dan kerja tim mereka untuk mencapai final. Ketika mereka dihadapkan oleh musuh-musuh perkasa yang kemampuannya jauh melebihi kemampuan mereka, mereka tidak meninggalkan satu sama lain atau menyerah. Mereka menggunakan tekad tak tertandingi mereka untuk mengalahkan pasukan Tuan Jiwa dari War God Hall pada akhirnya. Mereka telah menjadi juara. Tetapi identitas Xiao Wu akhirnya terungkap pada saat itu. Adegan terakhir adalah pertempuran Tang San dan Xiao Wu tentang dua dewa melawan dua dewa. Mereka bertempur dan mengalahkan tim yang hebat dari Aula Perang God Hall. Master Bibidong dan Dewa Malaikat Qian Renshui. Pada titik ini, Yi Zichen sudah menitikkan air mata yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak akan pernah melupakan bagaimana Xiao Wu mengorbankan dirinya untuk Tang San, juga tidak akan melupakan segala yang dilakukan Tang San untuk membangkitkan kembali Xiao Wu. Adegan terdistorsi lagi. Yi Zichen dan kelompoknya yang terdiri atas 3 orang akhirnya tiba di aula yang luas. Siluet berjalan ke arah mereka dari dalam. Ketika mendekati mereka, ia mulai berbicara. Tradisi Shrek dibangun oleh generasi kerja keras dan upaya rakyatnya. Kemuliaan dan kecemerlangan 20.000 tahun Shrek perlu dijaga oleh generasi demi generasi monster kecil. Yi Zichen, jika kamu bersedia menjadi anggota Shrek, tolong panggil keberanian terbesarmu dan ambil bagian dalam ujian Akademi Shrek. Ya, aku tahu. Ya, saya lakukan. Yi Zichen berteriak keras-keras. Dia hanya menemukan pada saat ini bahwa dia akhirnya bisa berjalan dan berbicara lagi. Siluet itu akhirnya menjadi sangat jernih. Itu adalah seorang pria dengan rambut biru panjang tergantung longgar di bahunya dengan trisula emas di tangannya. Wajah tampannya menampakkan senyum tipis. Dia mengangkat trisula dan menunjuk ke pintu cahaya di belakangnya. Ini adalah jalan yang mengarah ke Shrek. Jalan yang mengarah ke mimpimu dan juga jalan yang mengarah ke dunia yang kau dambakan. Maju terus. Gunakan kemauan Anda, kemampuan Anda dan tekad Anda untuk menjalani jalan yang menjadi milik Anda. Saya harap Anda bisa menjadi salah satu anggota Shrek dan menjadi monster kecil baru. Terima kasih, Senior Tang San. Yi Zichen membungkuk hormat. Dia membungkuk begitu rendah sehingga kepalanya hampir menyentuh lututnya. Ketika dia menonton adegan itu sebelumnya, dia melihat lebih dari sekedar kekuatan generasi pertama dari Shrek Seven Monsters. Dia juga telah melihat proses pertumbuhan mereka. Semangat pengorbanan diri yang berani dan segala hal yang mereka lakukan untuk benua itu. Darah pemuda mana yang tidak akan mendidih dengan antusiasme yang lurus. Pada saat yang tepat ini, hanya ada satu pikiran di benak Yi Zichen. Dia akan mencoba yang terbaik untuk diterima di Shrek terlepas dan menjadi bagian dari akademi yang mulia ini. Dia ingin menjadi anggota Akademi Shrek dan membuat kontribusinya sendiri menuju kejayaannya. Mereka bertiga berjalan menuju pintu. Ada kilatan dan mereka lenyap di ujung jalan. Tang San menatap sosok mereka yang pergi sampai mereka menghilang. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Yang lain, anugerah alami dari para remaja putra dewasa ini agak mengesankan. Gambarannya mulai berkilau dan kabur. Ketika keburaman itu hilang, ia melanjutkan penampilannya yang sudah tua. Dia benar-benar Old Demon Blight. Setiap tahun di Shrek Academy, ujian masuk tidak pernah sama persis. Secara historis, selalu seperti itu. Paling-paling, ada beberapa kesempatan dengan situasi yang agak mirip dengan hanya perbedaan kecil. Namun demikian, tidak mungkin untuk situasi yang sama persis terjadi. Jadi tidak ada yang tahu apa yang akan mereka uji. Itu karena kasus-kasus seperti Bloodthirsty Douluo Yung Tianheng di masa lalu bahwa Shrek Academy akan menguji kualitas dasar dan potensi siswa. Yang paling penting adalah disposisi siswa. Mereka akan menguji apakah kemauan siswa cukup kuat dan apakah mereka memprioritaskan kebaikan. Ini semua adalah sifat yang sangat penting. Shrek mengolah jiwa master menjadi orang-orang sukses. Ini tidak hanya berarti bahwa mereka memiliki basis budidaya yang mengesankan, tetapi juga bahwa mereka memiliki moral yang baik. Jika tidak, bagaimana mungkin ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik yang datang untuk membantu ketika Akademi Shrek sedang direkonstruksi? Jika itu hanya untuk reputasi dan manfaat,
Akademi Shrek tidak akan pernah bisa berdiri tegak di benua selama 20.000 tahun. Orang-orang yang bertanggung jawab atas ujian masuk adalah mantan murid pelataran dalam Shrek dan juga guru yang baru ditunjuk. Itu adalah program pendaftaran pertama setelah rekonstruksi. Sehingga seluruh fakultas Shrek dimobilisasi untuk acara tersebut. Setelah rekonstruksi, Shrek juga mengundang beberapa alumni untuk menjadi guru. Banyak orang datang setelah seleksi. Ada total 51 guru di Akademi Shrek termasuk 19 guru pengadilan dalam. Ada juga 46 asisten pengajar. Orang harus tahu bahwa itu adalah proses yang sangat sulit bagi siapapun untuk memenuhi syarat sebagai guru di Shrek Academy. Itu seperti itu di masa lalu dan sama saja pada saat ini. Tradisi itu tidak pernah dilanggar. Presiden pengadilan luar adalah Wu Zhangkong sementara Long Yeiwei memegang jabatan Presiden Pengadilan Dalam. Lan Muzi dan Tang Yinmeng adalah wakil presiden. Setelah seluruh infrastruktur akademi selesai, itu masih tugas yang sulit untuk memulihkan rahasia batin yang pernah dimiliki Shrek. Dari 51 guru, Paviliun Dewa Laut Master Tang Wulin juga mengajar di akademi. Dia bertanggung jawab atas kursus penempaan subprofesi yang telah dibuka akademi secara khusus. Tidak ada keraguan bahwa dia memiliki otoritas absolut di bidang ini sebagai pengrajin ilahi. Pentingnya pengrajin ilahi telah sepenuhnya ditampilkan selama pertempuran dengan Akademi Roh. Jika bukan karena perbaikan surgawi, itu akan menjadi tugas yang lebih sulit bagi Shrek untuk mencapai kemenangan dalam kompetisi. Aspek yang paling menakutkan dari limit Douluo adalah, tanpa diragukan lagi, kemampuan bertarungnya. Meski begitu, limit Douluo bahkan akan lebih mengerikan jika dia adalah pemilik baju perang 4 kata. Bahkan Shrek Seven Monsters memiliki 1 atau 2 potong armor pertempuran 4 kata pada saat ini. Adakah yang bisa menyangkal bahwa sisa Douluo sebatas di Akademi Shrek dilengkapi dengan baju perang 4 kata lengkap? Qiangu Dongfeng membuat keputusan untuk mundur tanpa ragu sedikit pun. Faktor yang paling penting adalah bahwa dia khawatir tentang bertarung melawan 4 limit Douluos yang mengenakan armor pertempuran 4 kata. Kekuatan seperti itu benar-benar luar biasa. Dengan penambahan 2 limit Douluo dari Sekte Tang yang tidak ada, kekuatan tempur inti Shrek dan Sekte Tang sudah terlalu menakutkan. Saat ini, tidak ada faksi lain yang bisa menyaingi itu. Kekuatan tempur tertinggi seperti ini bahkan melampaui apa yang dimiliki Akademi Shrek sebelum kehancurannya. Salah satu alasan mengapa Shrek sangat mengagumkan sebelumnya adalah kemampuan keseluruhan mereka yang kuat. Mereka memiliki jumlah judul Douluos dan Hyper Douluos tertinggi dari semua organisasi di benua ini. Mereka bahkan memiliki orang nomor 1 di benua itu, Atlas Douluo Yunming, yang mengawasi akademi. Yunming adalah seorang pria yang tidak ada orang lain yang bisa menyaingi di generasinya. Dia berdiri di puncak piramida Quasi Gods. Chapter 1640, Mission Accomplished. Kalau bukan karena Yunming, kekuatan dari 2 amunisi Soul tetap peringkat God Killer akan cukup untuk menghancurkan semua tempat penampungan di Shrek. Yunming sendiri telah menanggung hampir setengah dari kekuatan ledakan saat itu. Jika dia ingin pergi pada saat itu, tidak ada orang lain yang mampu menghentikannya. Namun, dia tidak bisa karena dia adalah Master Paviliun Dewa Laut. Dia adalah pelindung Akademi Shrek. Roh Kudus Cult mengetahui hal ini dan memilih untuk mengeksploitasinya ketika mereka menyerang. Tujuan mereka adalah untuk membuat jebakan maut bagi orang nomor 1 di benua itu. Dalam keadaan seperti itu, jiwa Yunming masih selamat dan melekat pada jiwa bela dirinya untuk mencegah pemusnahan. Ini adalah tindakan seorang pria yang hampir menjadi mukjizat ilahi. Wu Zhangkong tidak ikut serta dalam pertempuran melawan Akademi Roh karena dia masih perlu melakukan ujian masuk untuk semua Akademi Shrek. Dia terus-menerus mengawasi dan berjalan di sekitar arena satu demi satu. Dia mengamati kemajuan pemeriksaan dan mengumpulkan data dari masing-masing segmen. Guru Wu. Ringkasan data untuk ronde ke-8 ada di sini. Penerimaan siswa baru tahun ini cukup mengesankan. Lebih dari 60% siswa telah lulus ujian mental dan spiritual. Mereka jauh lebih kuat daripada kumpulan kami. Dengan tak percaya, Luo Guixing memberikan ringkasan data di tangannya kepada Wu Zhangkong. Wu Zhangkong memeriksanya saat menerima lembaran itu. Dia sedikit mengangguk. Ada alasan untuk itu.
Mereka telah mengalami kursus baptisan rohani yang penting terlebih dahulu. Hasilnya, mereka mendapat manfaat dari pengalaman dalam pemeriksaan. Hehehehe. Tiba-tiba, mereka bisa mendengar tawa yang bisa membuat seseorang merinding. Itu mengejutkan Luo Guixing dan orang yang datangnya tiba di belakang Wu Zhangkong hampir secara instan. Suara itu terdengar sangat akrab baginya. Memang, itu meninggalkan noda yang tak terhapuskan dalam ingatannya. Tentu saja, itu jelas bukan ingatan yang baik. Itu adalah sesuatu yang tidak ingin dia alami lagi di kehidupan ini. Senyum hangat yang menyenangkan muncul di wajah Old Demon Grid. Dia bertatap muka dengan Wu Zhangkong dan bertanya, "Apa pendapat Anda tentang kelas pendidikan ideologis kita?" Wu Zhangkong membungkuk memberi hormat kepada keserakahan iblis tua meskipun ekspresi wajahnya tetap dingin seperti biasa. Dia berbicara dengan sungguh-sungguh dari lubuk hatinya. "Ini sangat efektif. Saya pikir kita harus mempertahankan ini sebagai bagian dari semua ujian masuk di masa depan. Ini akan membantu memperkuat kemauan siswa ketika memasuki Shrek bahkan lebih." Old Demon Grid tertawa terbahak-bahak. "Kami tidak menciptakan mimpi karena kami hanya pembawa sejarah. Saya pikir ini juga sangat efektif. Kami tidak akan pernah mencuci otak orang lain. Tetapi kami dapat merangsang antusiasme orang-orang muda yang saleh. Tidak ada yang lebih mengejutkan daripada legenda generasi asli Shrek Seven Monsters di awal." Luo Guixing tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. "Tua, keserakahan senior-senior. Mengapa kita tidak menerima pengalaman seperti ini kembali ketika kita berada di Pulau Iblis? Itu tidak adil." Ketika dia mengingat semua yang dia alami saat itu, dia masih dipenuhi rasa takut. Dia masih ingat dengan jelas bahwa dia telah berubah menjadi seorang wanita dan terjebak di sebuah ruangan dengan Su Yucheng. Dia bahkan dibius saat itu. Pada saat itu, satu-satunya keinginannya adalah kematian. Meskipun itu hanya ilusi. Namun demikian, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa kondisi mentalnya telah meningkat sangat cepat setelah mengalami cobaan seperti itu. Setidaknya, dia mendapati bahwa dia memiliki lebih sedikit emosi negatif. Dia tidak lagi cemburu semudah itu dan dia adalah orang yang lebih teguh. Tentu saja, dia tidak akan pernah setuju untuk melalui kejadian itu lagi bahkan jika dia diminta melakukannya 10.000 kali. Hingga hari itu, dia jarang berbicara dengan Su Yucheng. Mereka biasanya tinggal jauh dari satu sama lain. Sebaliknya, situasi yang lain masih sedikit lebih baik daripada mereka. Dia, bersama dengan Su Yucheng, Wu Shiduo, Yang Nianxia dan Zheng Yiran, pergi ke Pulau Iblis bersama-sama bertahun-tahun yang lalu. Ada dua siswa lain yang bergabung dengan mereka. Secara relatif, Yang Nianxia dan Zheng Yiran dianggap yang paling beruntung. Keduanya benar-benar telah mengembangkan perasaan satu sama lain selama Shenanigans dan penyiksaan 7 iblis tua. Pada akhirnya, mereka menjadi pasangan. Tentu saja, mereka juga memiliki masalah. Sebagai contoh, kontrol ketat Zheng Yiran atas Yang Nianxia benar-benar tak tertandingi. Yang Nianxia tidak berani memberontak karena takut dia akan diracun hingga mati oleh Zheng Yiran jika dia tidak berhati-hati. Kelompok siswa mereka menggambarkan Zheng Yiran sebagai senjata pemusnah massal. Mengikuti peningkatan basis kultivasinya, racun mematikan Zheng Yiran adalah sesuatu yang tidak akan dilawan oleh siapapun dengan sukarela. Iblis tua keserakahan melirik Luo Guixin. "Bisakah kita melakukan hal yang sama kepada kalian semua pada saat itu? Banyak dari Anda sudah berkultivasi di akademi selama bertahun-tahun. Bagaimana pelatihan ini bisa efektif tanpa memberikan beberapa penyembuhan putus asa? Anda semua tidak perlu dipenuhi dengan antusiasme yang lurus. Yang Anda butuhkan adalah pemolesan yang baik, semir dan penyempurnaan menyeluruh." Biarkan aku berpikir. Saya ingat Anda memiliki pengalaman yang sangat menarik saat itu. Kamu cukup cantik setelah diubah menjadi seorang gadis. Anda memiliki kulit yang agak bagus. Saya terutama ingat ketika Anda menjerit ketakutan. Hehe, cukup. Luo Guixing berteriak keras kemudian dia berbalik untuk melarikan diri. Old Demon Green terkikik ketika dia melihat Luo Guixing melarikan diri ketakutan. Keadaan mentalmu masih membutuhkan pelatihan lagi. Anda masih belum belajar untuk tetap tenang dalam menghadapi bencana. Zhangkong kecil.
Biarkan aku memikirkanmu saat itu. Penatua, saya masih harus melanjutkan pengawasan. Sampai jumpa lagi. Dengan goyangan tubuhnya, Wu Zhangkong berubah menjadi kabut dingin dan menghilang. Old Demon Grid terkekeh. Dia menggenggam tangannya di belakang punggung dan dengan santai berjalan menuju bagian dalam akademi. Tubuhnya berangsur-angsur pudar sementara dia masih bergumam pada dirinya sendiri. Perasaan yang luar biasa ketika kembali ke akademi. Ini berbeda dari akademi di masa lalu. Tapi setidaknya aku tahu bahwa aku tidak akan pernah berubah menjadi Old Demon Lonely di sini. Luar biasa. Luar biasa. Lebih dekat ke Akademi Spirit. Xie menatap antrian yang menunggu untuk mendaftar. Dia berkata kepada Yue Zhengyu di sisinya. Itu saja, kan? Kita harus meninggalkan beberapa untuk mereka juga. Bagaimana jika tidak ada lagi bibit bagus yang tersisa? Yue Zhengyu berkata. Apakah kamu bahkan manusia? Hanya ada 5 orang lagi yang tersisa di belakang. Anda masih suka mengatakan omong kosong ini. Bahkan ketika Anda melakukan sesuatu yang buruk. Sangat tidak profesional. Xie memutar matanya. Jadi, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Yue Zhengyu berbicara dengan sikap yang mengesankan. Kami akan menyaring ke-5 orang itu juga. Tentu saja. Kami tidak membiarkan satu pun lolos. Bagaimana kita bisa meninggalkan sedikit peluang untuk pihak lawan? Xie berbicara dengan cara yang tidak menyenangkan. Kamu bahkan kurang manusiawi. Tapi aku setuju denganmu. Keduanya menyaring 5 siswa terakhir yang mendaftar sambil terkikik-kikik. Benar-benar ada seorang gadis muda yang memenuhi persyaratan mereka. Jadi dia dikirim dalam perjalanan melalui pintu cahaya. Senior. Itu saja. Yue Zhengyu membungkuk memberi hormat ke arah pintu cahaya. Dia melakukannya dengan cara yang paling terhormat. Hehehe. Masuklah. Ayo pergi. Sosok menggairahkan Old Demon Les berjalan keluar dari pintu cahaya dan membuat gerakan undangan ke arah mereka. Xie dan Yue Zhengyu bertukar pandang. Keduanya mengepalkan gigi mereka dan berjalan ke pintu seolah-olah mereka menghadapi kematian tanpa penyesalan. Old Demon Slot muncul entah dari mana dan melambaikan tangannya ke arah tanda yang dipasang di atas pintu. Tanda besar yang ditempatkan di luar Akademi Roh sepanjang hari telah menghilang tanpa suara. Pintu bercahaya telah menghilang juga. Di dalam ruang meditasi Akademi Roh, Han Tianyi sedang duduk bersila saat bermeditasi ketika dia tiba-tiba membuka matanya. Secercah keterkejutan melintas melewati matanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, dari mana fluktuasi spiritual yang begitu kuat berasal? Sepertinya dari arah pintu utama kami. Dia memadatkan semangatnya untuk mendeteksi fluktuasi. Tetapi dia tidak dapat menemukan apapun. Itu aneh. Mengapa tiba-tiba ada semburan fluktuasi spiritual yang begitu kuat? Jika Tang Wulin ada di sini, dia pasti akan dapat mengenali bahwa Han Tianyi ini adalah pria dengan jiwa bela diri otak yang memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa dan kemampuan yang sangat hebat. Di kamar presiden, bagaimana dengan program pendaftaran hari ini? Tanya Qiangu Dongfeng ke Qiangu Zhangting saat dia berkunjung secara pribadi. Qiangu Zhangting menjawab, kakek, kami belum menyelesaikan tabulasi data keseluruhan saat ini. Namun, dilihat dari jumlah pendaftaran, kami tidak jauh dari Shrek Academy. Faktanya, kita bahkan sedikit lebih tinggi secara keseluruhan. Meskipun cukup banyak orang yang pergi pada bagian akhir hari itu, kami berprestasi juga dalam jumlah siswa yang diterima. Qiangu Dongfeng mengangguk dan berkata, meskipun upaya kami kali ini tidak dianggap sangat berhasil, kami masih berhasil meraih cukup banyak siswa. Aku benar-benar tidak berharap bahwa Shrek Academy telah menemukan cara untuk mengumpulkan begitu banyak kelompok besar. Itu akan menjadi masalah besar di masa depan. Bersambung.